Sama Kak. Nah sekarang kita coba. Ada yang punya isu instalasi MQTT-FX-nya? Atau lagi diproses gitu ya? Nanti kalau sudah ada, sudah yang menginstal, kalau mau lihat datanya, bagaimana, silakan teman-teman langsung aja masuk ke broker address-nya di sini. Ini broker publik gitu kan, kita coba lihat datanya di sini gitu. Kelihatan ya? broker.fmkey.com. Di sana orang seluruh dunia ya naruh data di sana. Cuma nanti kita punya pattern untuk baca data kita. Oke. Belum muncul Pak. Itu yang broker publik dari mana ya? Ini yang di saya cuma muncul lokal musik itu sama M2M Eclipse. Oh iya. Jadi teman-teman munculkan ini itu di sini di gambar gear, ya kan? Di gambar gear diklik. Wih. Nah, broker address-nya. Iyo. Ini masalah. Itu kok tak ono. Tak install. Ayo, Nah, yang agak kecil dikit ya. Di gear tadi diklik, terus kita pilih tambah. Jadi kalau misalnya nanti site job set kita ada MQTT server, nah kita bisa ceknya dari sini kita tambahkan, gitu kan? Dikasih nama misalnya job setnya apa, gitu kan? Terus nanti tanya orang IT-nya, MQTT server kita server alamatnya berapa ya, gitu. Itu kan yang di pointing sama inbox, gitu kan? Nah nanti datanya di sana kelihatan semua itu di sini. Gitu. Nah, portnya juga jadian. By default MQTT itu di portnya di 1883. Gitu. Kalau client ID-nya ini mengenalkan aja kalau misalnya dikasih orang ID-nya sampai pakai ID apa supaya saya tahu gitu. Kalau kan jadi generate gitu kan. Bebas saja. Kalau MQTT-nya ada passwordnya, kita harus minta gitu sama tim ID-nya, username passwordnya. Tadi namanya harus sama itu. Jadi kita bisa kelihatan datanya yang lewat. Nah kebetulan untuk yang simulasi kali ini kita pakainya yang broker publik itu yang di broker FMG ya. Nah, dia kebetulan publik dan dia nggak pakai aplikasi. Gitu. Kita coba saja. Nah ini teman-teman juga bisa subscribe topiknya teman-teman nanti kalau misalnya nge-produce data itu bisa. Gitu. Atau teman-teman di rumah pengen bikin smart home gitu kan? Broker. Itu bisa semua itu. Anu Pak, tambah dulu Pak. broker.fmg.com. Biar ketahuan data yang lewat kayak gimana sih, ntar browser. Terus yang sekarang kita coba simulasi itu browser sama pompa ya. Kebetulan yang kita dikasih data untuk simulasi ini dari MTP dulu ya. Sudah? Kalau sudah di apply gitu kan. Di login nggak boleh gitu. Kalau sudah kan tinggal ditutup saja atau di cancel. IVMG. Yang client ID-nya. Oh ini biarin aja nih kalau IVMG. biarin aja. Apa? Loh. Install. MG. Ini general biarkan aja. 183. Broker. Apa? Oh? Ya. Langsung mobil. Client ID-nya apa? Ini udah biasanya. Itu sama ya Pak, diubah masuk foto. Apa harus foto kayak Pak? Client ID ini. Client ID dari mana Pak? Ini di generate kan tadi. FM gitu. Iki, Bro, iki alamat iki. Broker. Broker. Kita coba simulasinya topiknya kita buat topik dulu kan ya. Tadi client ID-nya bebas juga Pak? Ya. Client ID. Client ini generate aja. Oh, generate. Generate aja biar random ya. Oke. 36 halaman ya.
Kalau sudah di apply atau di off ini Pak? Terus siap. Password username. MQTT. MQTT. Jadi kalau mau melihat klub kayak gimana itu ya gini kan gambarannya klub sebenarnya barangnya ya di sini semua gitu. Ini kebetulan klub yang kita pakai di AWS ya, Amazon gitu. Sebenarnya kalau di Pama itu ada 3 klub yang dipakai, ada Azure, ada AWS, sama Huawei yang punya Cina. Nah kemungkinan besar juga tim Digi nanti akan approach untuk yang di Huawei-nya. Gitu. Jadi contoh nih mesin-mesinnya dan sebagainya banyak ya. Jadi kalau mau cari layanan cloud itu macam-macam gitu. Nah ini coba saya sambil gimana caranya sih kok bisa paketnya data MTBU itu bisa kita apa ya namanya subscribe. Gitu. Terus saya publish kan ke publik supaya teman-teman bisa konsum gitu. Kebetulan saya lupa tadi sekalian dengan pompa kita tambahin, jadi teman-teman bisa lihat data pompa sama data dosernya ya. Kita connect ke mesinnya. MPTT ini urusan terus belum lanjut. Oh, urung MQTT ini bukan mau terus gitu. Oh sini. Urung di apply kok malah gancang. Belum mas ya? Jangan ini. Yang dari pusat tidak mengabarkan. Oke. Lagi drillingin udah data ya drilling Pama asmi. Jadi kalau konsep MQTT itu persis kayak YouTube gitu. WhatsApp itu juga sama pakai konsepnya MQTT ya. Jadi kalau ada orang yang jadi kayak artisnya gitu dan dia bikin konten sebagainya, jadi sebagai publisher misalnya. Nah brokernya siapa? Brokernya itu si YouTube-nya. Jadi dia terima dari konten-konten kreator kan atau publishernya gitu kan. Dia buat medianya. Nah Satu kali yang subscriber itu yang pengen dapat update terus gitu ceritanya. Dapat update dari si konten kreatornya. Nah konsep data IoT itu yang kita gunakan itu Dorongan sama masuk. kayak tadi ya, YouTuber tadi ya, konten kreator. Nampaknya itu. Saat Mas Arif, sing panduane drilling rungono lho iki ya. Wis di-share Pak. Burung. Scania kan ya urung. ceritanya kita itu Scania subscribe karo data drilling. dari MTBU gitu. Kebetulan Ya? data MTBU yang running itu cuma di area pompa dan dozer gitu. Seperti itu. Nah, yang apa namanya data pompa yang di streaming di sana itu kita lempar gitu kan ke broker head yang tadi itu dengan format Chile/pompa. Nah, ini lebih enak nilainya. Betul. Tadi kalau kita Ya lihat no dhek ditahan. Sing itu presentasi kabeh sapa? Oke, coba kita subscribe.
Apa pokoknya ini intinya ini ahli ini ono. Tek ini dari siji tok nih saya. Ya ini cuti. Si Arnold cuti. Arnold karo Afif. Cuti kan. Oh iya. Iya, Bang. Dari siji Kalau tok. hilang. Dengan ini GL orang gelem. Oh, cuti kan belum. Makanya juga. PI Pak Budi training ini. Sing sini. Dah belum cuti mungkin orang dia. Jangan aku mau begitu juga bahwa orang Jebakan Batman. Kalau nanti balik Pak Noto. Bawa nama Pak Anang. Sudah pada muncul, nah ini data keluaran ya. Ini pompa. Nah, sebentar, nanti kan buzzer lebih seru ya. Jadi kalau data row-nya, Oke, tahu saya bukan yang Oke, saya copy dulu data, kita bikin ini Iya ya. lagi Bapak ini malah bingung aku. Iya. Dia lali Titi situ. lali yang di wirung anu di anu sih. Yang pedot aku kata beliau kayak Muhammad Ali. Iya. Lupa dia kalau kita belum masuk. Kita mau subscribe lagi, jangan di scan ya. Kalau di scan ini kalian akan dapat data jutaan dari punya orang mana-mana ya. Kayak gitu. Langsung berat. Karena itu kalau dibuka di servernya broker itu mungkin udah ratusan juta data. Karena kita nggak perlu harus punya server MQTT tadi ya. Kayak gitu. Banyak kamera, banyak alat-alat IoT itu kadang-kadang yang buatan Cina juga numpang sih datanya. Kayak gitu. Dan kalau jujur bisa jadi kalau ketemu yang security-nya kita bisa apa namanya matiin lampunya kan gitu. Kalau ada yang modelnya sekarang kayak kilim apa segala matiin lampu atau apa gitu kan 1010 itu datanya pakai MQTT semua juga ya. Nanti kapan? Nah, Bahaya mobile banking. kita balik ke sini. Nah tadi kan itu kilim pompa ya. Sekarang kita tambahkan lagi misalnya Saya pasti mau piye harus pompa gini dong. saya mau subscribe tadi browser. Teman-teman silakan aja coba-coba ya, Chile/browser, Chile/pompa tadi. Nah ini data browser nih. Ini data browser. Nah itu banyak. Belum kan? masuk ini. Ada browser 1364. Ini kebetulan internetnya aja ini. Aslinya ini datanya kenceng sekali ini banyak. Yang mana tuh? Perlu Mas Lid. Oke. Oke langsung ya. Oke. Apply apa? Oke langsung. Ya ini ya ada beberapa unit. Ini browsernya. Nah ini kalau teman-teman mau dapatnya enak, Mas Bim, kalian Pak copy Leo. datanya ini. Connect. Subscribe. Subscribe lagi. Nah itu diketik tuh yang tadi Chile/pompa/ itu dihapus semua Slash daging Proses pompa. dozer Data yang tadi kita misalnya taruh di namanya kan kebetulan formatnya ini JSON ya. slash apa maning? Kita bisa cari di internet. sama diantar Oke, subscribe Mas Lid. Pompa. Terus diklik muncul lah parameternya. Ya rapi gitu dia ada kawan struktur datanya biasanya ya asli. Terus diklik dozer piro ono piye? Nah ini contohnya misalnya tuh. saya paste data yang tadi kita punya gitu kan. Nah data aslinya ini. Oh, belakangnya ini slash lagi. Coba kita coba format. Coba subscribe. Nah ini strukturnya. Data yang itu keluar itu Ini toh. ada A, B, C, Iya, D. bebas. Kok keluarnya di sini? Chile/pompa/. Jadi outputnya keluar asli. Chile Itu dozer. Terus piye? parameter K ini menunjukkan Ayo, fungsi sih, sensor dari apa itu
ada tuh. Nah ini kalau ini S sama T ini kemungkinan besar adalah latitude, longitude. Paling gampang ditebak kalau yang ini. Kalau yang lainnya, nah kalau ini pasti ini kode unit nih. Saya paling tahu nih kalau ini. Kalau yang lainnya saya nggak tahu ini. Nah itu adalah contoh data raw-nya. Artinya ketika teman-teman pengen mastiin IMOC-nya bekerja, itu bisa jadi salah satunya di listen paket MQTT data yang lewat. Gitu. Dan kalau misalnya MQTT-nya sama sekali nggak menghasilkan, nah itu coba nanti silakan koordinasi sama tim IT apakah ada problem connectivity-nya, ataukah ada problem di device IMOC-nya, gitu, dan sebagainya, atau di servernya dia. Itu bisa seperti itu. Contohnya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui 712 ini apa, ini apa, ini apa? Nah, itu kita buat semacam fungsi lagi sebenarnya. Adakah teman-teman punya Notepad atau udah pernah pakai Notepad? Belum. Sip, kita install lagi berarti. Nah, Kok gerak kan ngomong? Gue sampai gerak. Connection loss. ya, proses seperti itu. Jadi Reset si klien lagi. microcontrollernya si Pop itu menghasilkan outputnya ini. Kayak gitu. Disconnect. Flight tech detector ya, Bu? Iya betul. Jadi itu bisa jadi merepresentasikan JSON. Nah, kita nanti tahunya itu bagaimana kita bisa. Oh, lihat. ini JSON ini. Jadi nanti dia notepad-nya ini salah satu nanti saya kirim ke screen-nya. Jadi misalnya browser ya. Browser ini kalau kita buka gitu kan. Nah, kalau ditanya tadi, A itu apa? A itu adalah engine speed. Nah, betul sekali ada. Jadi A itu engine speed. Betul. B itu apa? Engine load gitu ya. C itu apa? Engine torque. Nah, terus apa lagi nih? Di 4. Nih, full consumption berarti dia di key gitu. Sampai abjad apakah dia? Sampai ada yang A, F, A, I dan sebagainya nih, banyak dia. Nah, itu yang saya nggak kopi itu. Karena nggak ikut desain di awal ya Pak. Ini baru ketemu IMOC ini baru berapa ya? Baru pada itu. Iya, semenjak saya mutasi ke Gigi. Nah, dari IMOC-nya bisa jadi bukan yang Jogja itu juga. Jadi memang keluarannya IMOC-nya itu. Jadi kalau kita kan bikin microcontroller, entah teman-teman bisa pakai yang 32 atau 256 atau sebagainya, output data yang dikeluarkan di serialnya itu kan tergantung developernya. Artinya pembuatnya itu yang menentukan output ke dia itu payloadnya A, B, C, D, atau sebenarnya kalau ditanya Pak Febrian itu sebenarnya apakah bisa kita langsung pakai apa itu namanya engine speed? Bisa, sebenarnya bisa. Jadi ketika nanti artinya nih ya, kalau misalnya mau langsung rapi dan langsung kebaca, kita harusnya pembuatnya akan diupload dan kita kasihkan ke tim siapa ya kemarin tuh ya, KMSI itu sudah yang modelnya sudah nama gitu, sehingga orang sudah nggak perlu menerka-nerka. Tapi ada keuntungannya juga sih. Ini apakah mungkin dulu sampai memikirkan di sisi security-nya gitu kan di IMOC itu gitu bisa jadi ya. Kayak gitu. Gimana Pak Joko, mungkin ada bocorannya dulu pas awal-awal? Gak ada ya? Apa mungkin Tidak sama masuk pasti ke dari IMOC-nya itu Pak. Jadi kita hilang. keluarin ADCD asli, data aslinya seperti itu. Jadi data serialnya. Jadi data yang diproduksi itu aslinya memang masih A, B, C, D dan sebagainya. Kayak tadi, data raw. Jadi aslinya itu dia kayak Ini kalau dasarnya dipilih liane nih. Iya, karena Bapak terima data bersih, data clean, bukan data dari outputnya. Ya kalau dimotretkan itu kan ada namanya transformasinya Pak ya, transformasinya. Kanan kiri foto. Kalau data aslinya seperti itu. Jadi kalau Bapak tanya longitude itu apa? Longitude longitudenya ya ini ya kodenya S, harusnya ini bisa aja dikodein long apa kayak gitu sih. Sebenarnya bisa. Jadi kalau memang yes.
JSON formatter. Iya, bisa. Aman ya. Kayak gitu. Ini yang developernya nih. Oke ya, rekan-rekan. Kalau dilihat-lihat data sensornya ini banyak sekali, 80-an berarti. Hampir 80. Ini kan sampai 12 ya, 80 something ya. Data outputnya. Nah, kalau teman-teman kemarin connect pasti kalau baca data pastinya dia keluar juga seperti ini. Nah, tadi kita balik lagi. Nah, ini dia kamusnya ya. Kamus terkait dengan data-datanya. Nah, bisa jadi berbeda antara si browser dan si open. Oke, gas. Kalau gitu skripnya saya share saja ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan si Node-RED-nya? Nah, Node-RED-nya kalau teman-teman punya Docker, saya kasih copy perintahnya ya. Sebenarnya Node-RED itu ada dua. Node-RED itu apa ini? Node-RED itu dia bisa sebagai ETL tools gitu kan, extract, transform gitu kan, buat data itu ETL, gitu istilah ETL. Ini bisa jadi salah satu tools teman-teman ketika data sensor mau dibaca, kemudian kita pengen tahu, kemudian kita ubah formatnya, terus kemudian kita transformasikan dan kita integrasikan ke sistem yang lain gitu. Itu bisa pakai Node-RED gitu. Kenapa kok nggak pakai langsung Thingsboard gitu? Karena data yang kita terima di sini itu datanya nggak nge-pull di MQTT brokernya Jobset. Ceritanya seperti itu. Jadi kita subscribe gitu. Dan nanti kalau teman-teman juga dia sudah ada MQTT broker di Jobset, ya metodenya seperti ini gitu. Thingsboard-nya mengkonsumsi setelah data ini dilempar ke Thingsboard-nya. Jadi jatuhnya seperti itu. Karena si Thingsboard-nya sendiri itu sebenarnya secara fungsi dia juga sebagai broker, makanya portnya dia di 1883 juga, kayak gitu. Nah ini saya coba share ya ke teman-teman ya, skripnya. Ada yang bingung nggak ya? Bingung. Bagus. Karena kalau semakin ilmunya bertambah, belajar terus itu biasanya semakin bingung. Kita itu kalau belajar kan banyak lupanya kan, bukan banyak inget ya kan? Karena semakin banyak belajar pasti tambah lupa, gitu. Banyak lupanya, karena yang belajar terlalu banyak. Gitu. Kepala hilang. Apa interact? Karena memang sebenarnya sesi untuk belajar ini mungkin bisa butuh beberapa hari ya. Makanya tadi kalau ditanya Pak Rinto kan, untuk pemahaman Thingsboard ini butuh berapa lama? Tergantung Pak, konsumsinya sejauh apa. Kalau cuma sampai data keluar simple saja gitu kan, di dashboard dah, itu mungkin sehari cukup gitu. Tapi sejauh mana teman-teman pengen dalami Thingsboard ini gitu kan. Jadi kalau dibuat level ya bisa aja kita nanti bikin level training basic gitu kan. Paling enggak butuh 3 hari gitu kan. Terus training intermediate gitu, misalnya seminggu. Training profesional bisa jadi 2 minggu atau sebulan bahkan kayak gitu. Tergantung ya, karena saat ingin kita kembangkan dan integrasikan, teman-teman akan mulai lebih dalam lagi gitu. Nyemplungnya gitu. Nah, saya share dulu image data JSON-nya. Paling tidak kalau misalnya ya teman-teman belum paham atau apa, nanti kita bisa aja kan di grup ngobrol-ngobrol masih ya. Terus juga beberapa materi nanti bisa dicoba. Sebentar, kalau belum kecil materi. Include. Training mulai mantap. Ada yang pernah tahu JavaScript, JS, Java? Ada yang familiar? Belum ya? Nah, Node-RED ini dibangun di running on top-nya dia JS, gitu, JavaScript. Jadi dia environment-nya itu JavaScript gitu. Kayak gitu. Nah, itu terus kemudian itu tadi Docker. Jadi kalau Node.js itu bisa diinstal kalau males pusing konfigurasinya pakai Docker. Perintah Dockernya juga saya taruh di grup ya, sudah sampai ya.
Itu tinggal teman-teman dokernya udah kemarin jalan, tinggal di docker, bla gitu kan. Saya sengaja itu expose portnya di 1991 gitu kan. Sebenarnya default portnya dia di 1880. Sengaja karena bisa jadi kalau teman-teman install aplikasinya udah ada gitu, biar ini buat lagi gitu di port yang 1991 gitu. Nggak nabrak gitu, nggak error. Oke. Silahkan dicoba, terus kemudian saya sambil kirimkan ininya ya. Karena ininya kok nggak bisa, saya langsung copy saja ya. Tahu datanya Pak, data ulangan nih. Nah, sebenarnya maksudnya itu Sebelum dia dimasukkan. Node-RED-nya kebetulan kita dokernya itu nggak pakai password. Jadi kalau Node-RED itu kalau pertama kali diinstal dia default nggak ada username password. Kalau untuk bikin username password dia harus config di apa namanya JSON ininya, security-nya. Nah itu kan Gitu. nanti Aman sih. dalam lecet berarti dia nerima info. Ya cuma. Oh iya. Jadi kalau pengen mau install di Windows Node-RED-nya Dia kirim data. itu masuknya ke sini. Kasarannya Nah, Ya, mau penting. kalau pakai Docker sebelumnya saya cek. Seperti itu nanti. Nah, kalau mau pakai Node, ketik aja di Google Node-RED install. Not red. Not red install. Dekat ini gue. Ya, mana ya? No. Nah, ini ada tulisannya running Node-RED locally, tapi nggak bisa langsung. Karena barangkali tadi saya bilang Node-RED itu runningnya di Node.js, jadi harus diinstal. Ada dua jadinya, menginstal Node.js-nya dulu. Makanya kayak kenapa saran tadi pakai apa? Docker. Tapi ini mudah sih, mudah. Node.js download. Mudah sampai. Node Kita ya apa? tetap. Ya, Ini masuk yang ini kemarin Mas. kalau teman-teman lupa, Ayo, kemarin basic saya install ya, aja. disebut ya. Lah iya. Nah itu apa di komen promnya. Nah saya coba buka. Nih, Malah ketemu di non red. ini kan teman-teman kemarin kan ada tampilan PowerShell kan ya, masih ingat? Masih, sip. Nah teman-teman tinggal eksekusi perintah yang tadi saya kirim, gitu. Perintah yang dikirim itu tadi yang dockeran ini kan, tinggal di paste. Nah kalau belum masuk ke sistemnya, itu teman-teman ke WSL dulu karena PowerShell-nya kan belum running Linux ya. Jadi WSL min d terus kasih Ubuntu gitu. Nah, ini teman-teman enter cepet gitu. Nanti kita masuk ke sesinya si Ubuntu-nya, konsol gitu. Mohon maaf ini ya. Pasti agak bingung saya paham banget, apalagi yang bukan orang IT. Tapi tenang, banyak kok orang yang anti IT itu bukan dari IT juga gitu. Jadi jangan itu. Pasti, karena belum tentu bisa harus WSL di Ubuntu. Nah, maksud yang ke yang kemarin juga teman-teman aktif kayak gitu. Tapi kalau mau kalau teman-teman ada yang nggak bisa install Linux-nya kemarin, download dulu ya Node.js tadi. Nah, ini ada beda, ada dua versi teman-teman. Jadi ada yang versi Windows, ada teman-teman yang versi pakai Docker. Nah, ini download dulu. Nanti saya ajarin lagi yang versi Windows. Cara install Node-RED. Ini download saja, install gitu. Nanti kalau sudah selesai, itu biasanya di start menu itu teman-teman tinggal note. Saya nggak bisa duplikat lagi ini proyektornya nggak bisa resolusi yang harus extend. Oh iya Docker, kalau ada yang kata-kata permission denied itu teman-teman ini apa di WSL-nya kalau udah masuk langsung pakai perintah sudo. Jadi kalau yang tadi itu kan Docker PS perintahnya. Nah Docker PS bla bla bla. Kenapa kok saya langsung? Karena saya pakai aksesnya root. Kalau teman-teman mau install tinggal tambahin aja depannya sudo atau langsung sudo su aja supaya jadi sebenarnya kan awal-awal itu teman-teman pasti seperti ini tampilannya. Nah
berdasarkan user yang teman-teman punya WSL Ubuntu. Nah, ini langsung sudo su. Nah, passwordnya apa? Saya juga lupa ya passwordnya. Berarti kan WSL Ubuntu. Itu. Sip. Baru eksekusi perintah tadi bisa. Saya wes urus sama dia, sudah tekan lagi. Kalau Docker itu installnya simple karena dia kalau sudah diberi dieksekusi kayak tadi ya. Yang tadi saya bilang, jadi kalau kita itu harus Windows dan sebagainya butuh Node-RED atau JS-nya lagi, terus baru install Node-RED. Nah kalau pakai Docker langsung dia ketika dapat repository Node-RED-nya gitu, image-nya gitu kan, terus kita tinggal expose default portnya 180 terus ke 1991 gitu kan, terus dia narik, seret gitu kan, udah tinggal kita pastiin gitu kan, Dockernya udah jalan untuk yang si Node-RED-nya. Nah ini Node-RED-nya udah jalan ya, nah itu. Terus dia Pak. Gak ada ya. Oh, nggak apa-apa. Jadi kan tadi kan ya, kalau teman-teman belum ada Thingsboard, pakai yang punya kita aja yang cloud tadi, Thingsboard-nya, nggak apa-apa. Gitu. Kalau Thingsboard-nya belum jalan, itu jalaninnya tinggal Docker Compose Up. Kalau pengen jalanin si Thingsboard-nya sendiri ya. Thingsboard, Docker Compose, masuk ke folder yang kemarin. Gitu kan, Compose langsung up, seret, nanti dia jalan. Nah, tahunya jalan apa enggak? Docker kita itu tinggal Docker PS. Atau gini saja, karena kan materinya kita itu dashboardnya buat iki tinggal dikit ya waktunya ya. Sing iki apa sing ndi? Jadi ikutin saya aja gimana? Lihat aja ke depan dulu ya, kali ini pasangkan aja ya. Mungkin nanti bikin tutorialnya aja Pak. Tutorialnya kayak Iya. Nanti file ini saya susun kan, PPT itu sebenarnya sudah saya susun. Saya berusaha nyusunnya itu berurut ya, berusaha. Tapi ini kan masih asumsi saya ya. Nah, jadi mohon maaf nggak bisa ini ya duplikat saya. Biar bisa diulang-ulang Mas. Soalnya si TV belakang ini apa? Videotronnya lagi problem gitu ya orang. Videotron. Nah, jadi ini tuh macam-macam gitu kan. Ada sesi 1 gitu ya. Nanti teman-teman baca ini ada 14 slide gitu kan, tentang apa aja. Nah itu apa ya gitu kan, sampai kayak kemarin gitu. Cuman kan ini belum kita presentasiin semua ya, karena memang waktunya sangat terbatas gitu kan. Terus sesi 2 itu lewatnya mana? tentang apa gitu kan, Thingsboard-nya, Rule Engine, bla bla bla. Ini saya tampilkan dikit-dikit aja biar kelihatan. Review skit. Rule Engine-nya, nah Rule Engine-nya paling penting tuh sebenarnya. Terus sampai jadi dashboard-nya kayak apa gitu kan. Tambah itu. Terus kemudian ini pengantar awalnya, terus kemudian tadi ngomongin kontainer gitu kan, kontainer Docker gitu kan. Berarti Kontainer Docker itu kayak gimana gitu kan. Nah, terus microservice kayak gimana, terus kemudian kita instalasi teori itu maksudnya yaitu yang harus diinstal apa aja, mulai dari WSL-nya, Ubuntu-nya gitu kan. Ini untuk yang professional edition ya. Jadi kalau teman-teman jobset yang 5 itu kan dia lisensinya profesional, bisa kalau lisensinya servernya Pramuka apa nanti dia bisa ulang gitu kan. Terus arsitekturnya kalau yang profesional itu bisa sampai seperti apa gitu kan. Terus nanti skema instalasi deployment-nya mau kayak gimana, basic, monolit atau advanced, masukin doang, tapi kalau datanya bahas juga misalnya gitu kan. Terus database-nya gitu kan, miliknya apa gitu kan.
konfigurasinya bla bla bla. Kalau ini orang IT-nya ya lebih banyak. Iya, Saya sama. pasti. Tapi secara konsep teman-teman mestinya bisa nangkap juga ya gitu. Ini Nah, lebih ini ke langsung apa sih, admin bisa. membantu Grafana monitoring tools tambahannya gitu. Kalau orang IT itu sudah ada namanya Datadog gitu. Ini kayak kemarin jadi nggak perlu atau management. Enggak di CMD kan? Di kopi. Nah. CMD kan? Enggak. Ntar saya terus-terusin dulu. Oh tapi inaktif ya. Nah, terus kemudian kalau jangan lupa kalau mau starting board itu Tinggal kita lihat ya. yang tadi kan kalau sudah install itu dia Docker Compose Up gitu kan, itu nanti Thingsboard-nya hidup. Kemudian kalau sudah muncul akses di browsernya kan ya, Ini kan lihat. biasanya ada tulisannya sih dia report berapa, biasanya 80 atau 80 atau nggak usah ditulis 80-nya ya. Cancel deh sampai Karena defaultnya HTTP itu 80 ya. 1000. Nah ini usernya bawaan, jadi baru install tuh default passwordnya ini. Malas. Sysadmin itu passwordnya sysadmin. Kalau email itu email, kalau customer itu customer. Seperti itu dia. Mumet aku sih kira tekan aku wis. Pedot sisa. Terus kalau misalnya mau stop karena takut komputernya lambat, dimatiin saja. Langsung di Docker scroll Compose. ChatGPT scroll. Terus simulasi lagi, nah ini juga dijelasin arsitekturnya gitu kan, yang tadi kita bahas ya. Jadi kan microcontroller kirim datanya ke MQTT. Apakah si Imok itu bisa lempar data langsung ke MQTT public? Bisa. Kenapa? MQTT-nya yang tadi itu yang kita pakai broker hash tadi itu yang gratisan tuh. Yang kita akan ketemu dengan ratusan juta data di internet gitu. Gak ada masalah sih sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman pengen nge-tracking anaknya atau istrinya gitu kan, pasang GPS gitu kan, pasang Arduino atau ESP, pakai Warbase itu sudah sempat saya lakukan juga sih gitu, dan simple ya. Dulu sampai dipakai buat beli barangnya Papa juga loh, tahun 2015. Jadi dipakai juga sempat simulasi di Balikpapan buat penjemputan gitu bisa. Gitu. Jadi ya simple aja, pakai HP juga bisa atau pakai powerbank gitu. Nah tadi public terus kemudian notepad. Nah notepad ini yang tadi yang ETL buat integrasi toolnya. Nah yang saya akan kirim itu file untuk mentranslate tadi ya ke Thingsboard-nya dari kode A, B, C, D, E sampai menjadi sebuah engine speed, fuel level, latitude, longitude gitu. Nah dia juga bisa disimpan kebutuhannya mungkin buat database data history kayak gitu. Nah kalau untuk arsitektur yang cloud kayak gimana, yang existing ini alamatnya di sini juga ada. Cuma teman-teman jangan iseng ya. Ini job set bayar terus isengin nanti gitu kan. Delalah ternyata security-nya belum diganti. Jadi user password masih sama kan bisa diakses. Cuman kemungkinan besar kecil karena CIS itu IT itu sudah memprofil security masing-masing set ya. Jadi nggak bisa lintas job set itu aksesnya. Mestinya nggak bisa. Gitu. Itu contohnya. Terus kemudian di sini ini saya slide-slidekan saja. Nah ini tadi kan instalasi juga nih kan yang teman-teman kemarin lakukan gitu. Ada notebook yang error kemarin itu pas saat install WSL. Kenapa? Karena notebooknya itu belum diupdate di BIOS-nya untuk Hyper-V-nya gitu, virtualization-nya, engine-nya. Nah itu coba nanti di setting BIOS-nya gitu. Pertama itu dulu kalau misalnya ada notebook yang masih belum bisa gitu. Nah itu bisa ditambahkan itu karena dia compute CPU-nya bisa jadi dedicated cuma ke satu OS-nya aja gitu, nggak disupport buat virtualization-nya gitu. Nah ini prosesnya ada gambarnya gitu kan. Terus kita lihat cepat-cepat. Ini kalau dia di Ubuntu server, jadi kalau mau install Thingsboard nggak bisa juga di Windows-nya bikin virtualisasi pakai apa yang kemarin VirtualBox. Nah itu bisa. Atau mau iseng pakai Linux langsung, teman-teman suka Linux, coba gitu. Ubuntu keren kok Ubuntu itu. Nah yang sebenarnya nggak kalah menarik adalah ini sebenarnya saya mau sharing juga nih. Kalau teman-teman mau, ini coba. Ini saya kopikan saja ya. Ini, tapi sebelum dikopikan saya simulasikan langsung dulu biar kebayang apa sih ini barangnya. Ya. Jadi ini adalah salah satu tools yang di public juga. Jadi dia buat simulasi. Nah teman-teman yang udah cukup mahir permikroan terus mengisi firmware-nya. Kalau kemarin dia nanya firmware apa, software apa, nah ini contoh yang firmware ya. Nah yang
yang diupload ke ESP32 gitu kan. Bisa jadi ini Arduino, jadi bisa jadi Amiga 2560 gitu kan, bebas ya. Kalau di home-nya Wobi itu ada cukup banyak gitu ya buat simulasinya. Jadi teman-teman kalau nggak punya alatnya, tapi pengen melakukan coding di microcontroller gitu kan, kayak apa caranya ini simulasinya jadi sini gitu. Bahkan kalau ini kita simulasi, kita itu sebenarnya numpang server di cloud gitu. Jadi kalau saya simulasi kode saya ini saya seakan-akan connect ke wifi-nya di cloud gitu kan, Wobi Gas gitu kan, terus saya ngirim data ke server Thingsboard kita. Kalau kita simulasikan, ini sambil simulasi ya, sambil saya jelasin, dia running gitu kan, butuh waktu karena kita versi yang gratisan, jadi ya compute-nya biasa gitu. Kalau yang bayar agak beda. Nah, ini ada Arduino Uno, Mega Nano, ESP, ya kan, STM, ini Raspberry ya. Udah ada yang tahu Raspberry? Raspberry Pi yang udah pernah pakai ya. Nah, ini visual input dan sebagainya. Ya itulah. Wobi. Sudah dipakai di kampus-kampus hebat juga nih, 240 kampus. Jadi kalau kampusnya pernah ngajarin pakai Wobi berarti beruntung, berarti termasuk kampus-kampus yang bagus ya, kayak Harvard ya. Nah kayak gitu. Nah, ya belum ya. Masih jalan. Nah ini menghubungkan ke WiFi ini lambat soalnya. Nah ini data terkirim menghubungkan ini Thingsboard apa? Thingsboard kita ini kayak gitu. Ini Thingsboard kita, bahkan kalau teman-teman skripnya itu nanti saya share ya, karena ini skripnya saya bikin random, tapi once ketika pengen dia dibuat nggak random, ini tinggal dimatikan. Nanti kelebihannya apa? Si ini kita bisa adjust. Jadi kalau teman-teman mau simulasi data sensornya, oh saya mau buat segini, nanti apa yang terjadi? Oh saya mau buat segini, apa yang terjadi, kayak gitu, itu bisa kayak gitu. Jadi kalau di Thingsboard kita yang tadi itu mestinya data temperatur dan sebagainya itu up to date ya, seperti itu. Nah datanya akan muncul di mana? Kita buka saja Thingsboard ini. Saya agak cepat gitu. So ini bukanya kayak notet juga, ini namanya si rule chain ya. Nah, data tadi itu akan kesubmit di mana? Data tadi itu akan kesubmit di device, ya kan tadi kan di server ini ya, teman-teman. Dia di device nanti, di device. Nah, device-nya apa? Device-nya adalah training. Training 1 aktif ini ya. Gitu. Latest telemetrinya, nah ini datanya update terus ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa simulasi ke sana gitu datanya. Terus ini caranya ya, kalau di device gitu kan, device yang kita buat, teman-teman bisa buat yang nama-namanya masing-masing kemarin itu kan. Kalau kemarin kan teman-teman postnya dari komen sama MQTT ya kan, terus aktif gitu kan ya. Nah ini juga sama, cuman tadi pakai Wobi gitu kan. Bisa pakai counter juga bisa gitu kan. Bahkan apakah si Thingsboard tidak bisa bikin generator? Bisa gitu. Di Thingsboard itu ada namanya rule chain. Nah rule chain itu kita bisa bikin generator seperti ini. Jadi kalau kita mau bikin generator data, ya ini. Nah ini generator ini generatornya apa? Isinya adalah mengenerate data temperatur kayak gitu. Itu bisa juga. Jadi banyak cara untuk nge-generate data. Kalau Pak Febrian kemarin sempat bikin di komen ya. Oh pakai Mosquito ya. Nah dia udah coba tuh pakai Mosquito. Sebenarnya selama ada AI di zaman sekarang, itu teman-teman kalau punya ide suruh dia bekerja. Nah gitu. Jadi suruh AI yang bekerja itu nggak apa-apa. Jadi skrip-skrip udah dibuat gitu bisa gitu. Itu contohnya. Nah nanti dashboardnya kayak gimana? Nah ini. Nah dashboard kebetulan kalau data training itu kita bisa simulasiin gitu kan. Kalau tadi kan dikirim 2 saja gitu, data temperatur dan data humidity ya. Ya. Nggak terus itu. Ya, saya sudah tanya ChatGPT. Nah ini contohnya gitu kan.
Sebenarnya ini nggak ada usaha. kalau mau diedit gitu kan, kita mau nambah-nambah gitu kan widget di sini kan. Betul. Di sini macam-macam gitu kan widgetnya. Ini kalau main di dashboard, nanti teman-teman kan udah bisa masuk sini, coba-coba aja nggak apa-apa. Datanya di sana itu bahkan ada data-data apa namanya unit-unit yang MTBU punya ya. Nah tapi untuk case yang ini kan cuma simpel ya, temperatur sama suhu gitu misalnya. Di sini ada pilihan nih, coba lihat. Mau temperaturnya mau dibikin bisa seperti ini bisa, mau dibikin seperti ini bisa gitu kan. Macam-macam ya. Kayak gitu. Misalnya saya iseng pakai yang ini gitu. Nah, dia akan nanya nanti mau bikin dashboard ini data source-nya dari yang mana gitu. Ini ada namanya teman-teman juga kan. Nah, kalau untuk yang device ini training 1 gitu misalnya. Saya add aja langsung. Nanti di bawah. Ada sama. Wah kayak gini. Teh. Enggak boleh. Temperatur dia. Oh, karena training 1 isinya water meter. Badannya kita butuhkan adalah misalnya humidity aja. Ini saya apply. Nah, keluar tuh dia. Kenapa kok jadi M3 ya? Karena nanti contoh data yang berbeda ya. Nggak pas. Kayak gitu. Nah ini M3 harusnya kan apa ya, derajat ya, Celsius. Nah, jadi apply. Nah itu tuh, ada itu. Saya harus apply. Kok rasa di end? Oh ini loh. Nah, bisa gitu. Wah, kurang lebih ini. Oh, bisa Pak. Iya, Pak. Enggak, Dashboard ya. ya. Sing mau nambah ini Pak, hobby. Create new hobby. Create new. Wah, Lah, jadi lo ra iso. Ya gitu ya. Ya gitu ya teman-teman, nanti coba-coba aja. Ini masalah tampilan ya. Nah, sudah betul ya. Jadi bisa digunakan untuk macam-macam kayak gitu. Nah, kalau teman-teman nanti mau simulasi datanya data unit, ini ada sekitar kalau kita mau cek ini kita Oh, bisa bukti nambah saja mana? gimana apa. yang dipilih Termasuk tadi sebenarnya kan di dashboard tadi juga ada data apa itu namanya? Misalnya di Inbox ini kan data temperaturnya si dia lagi loading misalnya. Nah ini yang 3D design ya kan. Nah 3D design ini sebenarnya kalau dia suhunya di atas 90 something itu ini bucketnya merah. Ini kebetulan saya belum lempar data yang tinggi ya, karena simulasinya ini data pendek-pendek ini belum tercapai ya suhunya. Ya, jadi nanti di sini itu kan dia update terus ya. Nah teman-teman itu kalau pakai Xboard ini nggak diberi batasan untuk pengembangan. Jadi widget yang tadi kita pilihan ada banyak itu bisa kita tambahkan kayak gitu. Nah itu dari mana? Teman-teman akan nanti coba explore di namanya widget library kayak gitu. Widget library. Nah itu kalau tadi itu namanya apa tuh? TC ya. Nah kalau masuk TC 105 temperatur monitoring gitu kan. Nah ini yang jago apa namanya? Script, JavaScript. Seperti itu. Jadi kebetulan objeknya ini dibuatnya di 3D.js gitu ya, 3D.js gitu. Nah kalau orang Jepang kan udah biasa tuh main 3D-nya. Nah mainnya di sini. Jadi kalau nanti misalnya cari barang dan sebagainya, 3D apa namanya? Ini di 3D.js, 3D.js WebG. Di situ banyak objek-objek 3D, ada yang gratis, ada yang bayar gitu. Jadi kalau yang
bikin objek dijual di sini. Jadi kalau misalnya mau cari unit apa atau something gitu ya, ada searching. Ya cari di sana lah ya, pokoknya seperti itu. Data sosial mana sih ini? Nah ini karena berat fokusnya juga yang banyak, memorinya udah mulai habis. CCS.org. Ya itu ya, ini contoh-contohnya. Nah kemudian kalau mau lihat device yang data MQTT-nya sukses, itu ada di mana? Itu silahkan yang online gitu, buka di device dulu gitu. Kalau misalnya mau cek-cek ini, kita filter gitu kan, berdasarkan profilnya apa nih, doser, drilling, eskavator kan gitu kan. Nah ini misalnya saya pengen lihat doser gitu kan, update. Jadi ini kelihatan kan doser itu ada banyak gitu kan. Ini coba ambil beberapa gitu kan. Ini ada yang aktif, ada yang enggak gitu. Nah ini yang enggak aktif 3, sisanya aktif semua. Nah kalau mau lihat dashboardnya, silakan teman-teman buka lagi di dashboard gitu kan. Kalau mau lihat yang dozer, berarti yang coba lihat contoh di real time dozer. Di real time dozer ini kelihatan gitu kan, jumlah yang online gitu kan, terus yang semuanya sama yang inaktif. Mestinya sih tinggal yang biru sama kuning aja, yang ini nggak perlu, karena ini kan artinya yang aktif yang mana, yang nggak aktif yang mana gitu kan. Kayak proses yang tadi ya. Ketika pengen dapat data lebih dalam lagi, diklik gitu, istilahnya dia ada header gitu kan, ada detailnya itu di sini ya. Gitu. Kita klik saja. Misal gitu. Nah, ini juga ada. Ini ada yang inklinasi kilometernya juga gitu kan. Dia posisi X, Y, Z-nya kayak gimana gitu kan. Ini kelihatan gitu. Nah, ini posisi road history yang dia lewati ya. Data si dozer 11, 6, 8 gitu kan. Dia jalan dari mana saja dan bulat-bulat 15 menit kemana saja ini kelihatan gitu. Nah, gitu. Engine terus bulan teratur dan kalau ada kritikal alarm. Nah, ini yang tadi yang dibahas masalah alarm gitu. Yaitu alarm itu jadi kita bisa semuanya gitu. Ini temperatur kok seperti itu ya? Ini bulan travel kok 100. Oh iya. Oh masih aman ya? 400. Dung. Ya gitu lah. Tapi kalau data-data yang sifatnya kayak gini, misalnya ada fluktuasi gitu kan, langsung naik, itu mungkin teman-teman butuh algoritma kayak smoothing juga kan, gitu, median smoothing atau something lah ya. Kayak misalnya fuel level biasanya, kalau fuel level itu karena dia unitnya bergerak, apalagi goncangannya tinggi, pasti naik turunnya tinggi, itu nanti bisa pakai algoritma namanya misalnya median smoothing gitu kan. Itu bisa jadi supaya nggak terlalu naik turunnya drastis. Masih kemana Pak? Gimana rekan-rekan? Sebenarnya menarik kan disebut itu kan? Menarik, sangat menarik. Masih pengen training lagi atau gimana? Masih. Nah, itu nanti minta people-nya ya. Lanjutin aja. Kalau misalnya pengen belajar dari awal gitu, cari rekanan cari tuh pengajar yang mungkin di luaran yang harganya worth it gitu. Kalau kami kemarin tuh coba Subuh. Iya Pak Adin ya, namanya Subuh. Itu dari Jogja ya. Dari Jogja. Tapi kalau mau belajar sama orang lama ya mau juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau belajar langsung sama yang subuh-subuh di luaran ya langsung nggak apa-apa. Nah, tuh bisa kan kalau misalnya semua joset gabung gitu kan, kayak gitu. Karena memang masih banyak sih yang sebenarnya saya pengen share gitu. Cuman ya itu salah waktu ya. Harus ada waktu terpisah di Jogja mungkin Pak. Masuk. Selagi ada Pak Supri di sini, Pak Bang aja lah. Kalau misalnya mau hemat gitu kan, nggak butuh pengajar dari luar ya kita jalan-jalan lagi di Jogja gitu ya. Yang ngajar internal ya. Iya. Aman aja sih sebenarnya. Nah, kita apalagi yang bisa kita ini ya? Sebentar saya sambil highlight. Sebenarnya masalah dia mau
ngirim sampai ke WA itu juga udah ya sebenarnya. Jadi kayak contoh teman-teman kemarin kebetulan Febrian lagi nyoba gitu kan, ketika dia nyampe ke titik threshold dia akhirnya ngirim ke WA gitu kan. Tapi kalau nanti next tadi juga ada tambahan dari Pak Muhtar, jadi saya baru nangkap juga concernnya dari Pak Muhtar ya, ketika ada critical condition terus kemudian kan itu kan harus ditarik unitnya, dan Pak Muhtar Pak Rito butuh diintegrasikan dengan data yang ada di SAP, karena dasarnya buat narik unit itu kan SAP tadi kan gitu. Apakah bisa diintegrasikan ke Thingsbot? Thingsbot itu kan tadi real time gitu kan, real time data gitu. Sedangkan SAP itu dia modelnya batch gitu kan, scheduling, dia naruh ke data lake gitu kan. Sebenarnya kalau ditanya bisa, cuma diakalin banget kayak gitu. Sebenarnya kurang oke kalau datanya dimasukkan ke Thingsbot. Lebih oke, kenapa kok tadi saya bilang masih bisa? Sebenarnya kalau dipaksakan data-data lake-nya dibaca, terus kemudian dia disimulasikan data masuk seakan-akan di data real time di sininya, gitu, di post, dilempar ke sini, baru kelihatan. Cuman apakah dalam satu table langsung kelihatan? Enggak, paling enggak dia tadi ada table sendiri, terus sebelahnya ada table lagi. Nah itu satunya SAP, satunya Thingsbot. Tapi kalau mau diintegrasikan langsung satu row data unit, critical alertnya di rest-nya dari Thingsbot itu outputnya jam berapa, terus SAP-nya apa, itu bisa. Tapi di luar sistemnya Thingsbot-nya konsumsinya seperti itu. Kayak gitu. Saya masih punya waktu sampai menit 15. Masalah alert, nah, mohon bersabar rekan-rekan ya, menerimanya langsung dijejeli. Salah. Alert. Pak, mau tanya Pak, kalau yang tadi nggak bisa, misal yang pakai Docker itu Pak, berarti pakai yang Node.js dia Pak? Ya, betul. Nanti ada tutorial juga nggak Pak? Yang di sini belum, berarti saya harus nambahin ya. Nanti tak tambahin. Siap, makasih. Tenang. Jadi nanti dia cuma butuh 2. Jadi Node.js-nya di-install pertama, terus nanti install Node-RED-nya cuma pakai komen dikit. Gitu. Komennya itu dieksekusi di Node.js-nya. Nanti udah jalan ya. Gitu. Nah, nanti kan ini tadi udah ya simulasi hobi bla bla bla, terus apa itu namanya, masuk ke area dashboard teman-teman. Nanti teman-teman lihat aja di slide-nya ini, ikutin aja kalau memang diarahkan gitu kan. Karena ini komputer saya agak karena agak panas. Nah, terus dashboard, nanti di dashboard ini ada macam-macam. Saya coba slide-kan saja supaya agak lebih cepat. Tadi kita banyak kan sudah lihat sini. Mikrofon. Enggak itu. Itu. Oke, lanjut aja nggak apa-apa. Nah, Itu Pak Rin. Pak Rinto. ini sampai pembuatan dashboardnya juga kalau diikutin ada ya. Jadi nanti teman-teman bisa buat. Pembuatan dashboard, terus kemudian sampai yang tadi ya generate data gitu, itu ada juga gitu kan beberapa. Terus ada lagi istilah apa itu namanya, state sama multi level dashboard. Jadi kalau tadi dashboard itu kan cuma satu muncul gitu kan, tapi kita pengen dalemin multi level, artinya dashboard yang level utama di pertama muncul, terus level 2 lebih detail. Jadi kalau tadi dashboard pertama melihat keseluruhan unit, saya pengen
ingin lebih jauh, lebih dalam, pengen lihat satu unit itu saja, nah itu namanya multi level dashboard gitu ya. Itu juga dijelasin. Terus kalau kolaborasi, nah ini kebetulan kan enaknya kan Pama ini kan macam-macam ya. Job share, kadang-kadang idenya beda-beda gitu kan. Nah itu teman-teman nanti bisa ekspor dashboard, bisa sharing dashboard juga. Jadi nanti diimpor, misalnya tim BTSD misalnya, Pak Purba bikin dashboard gitu kan, drilling gitu misalnya. Nanti mau dipakai di set lain, misalnya di RK gitu, tinggal minta file JSON-nya gitu. Tapi nanti di Jakarta akan bikin standar gitu. Jakarta akan bikin standar, jadi bikin arsitekturnya. Nanti teman-teman itu dashboardnya udah fix gitu kan. Tapi ketika memang ada kebutuhan khusus gitu ya, tapi kebutuhan internal misalnya untuk setnya sendiri gitu misalnya, ya silahkan sih nggak apa-apa. Tapi orang JIT, orang head office akan punya standar yang sama dalam melihat dashboardnya. Gitu Pak Ismail ya. Itu. Masih tadi. Terus masih ada waktu lagi. Penggunaan dan sebagainya. Alarm. Nah ini alarm tadi yang seru-seru dibahas nih. Alarm itu apa? Terus kemudian kalau alarm pasti sudah tahu ya. Terus mau diintegrasikan kemana saja? Tadi kalau dibilang di sini nggak diceritain tentang WhatsApp, tapi kita juga ke WhatsApp. Tapi kalau ketika teman-teman pengen mengirim ke Telegram, ya boleh juga. Gitu. Caranya mau kayak apa? Ntar kita diskusikan lagi. Tapi mestinya di set setempat yang kirim Telegram tuh udah common lah ya, mestinya bisa. Gitu. Nah, cara ngirimnya WhatsApp pun di sini saya itu cuma pakai MQTT gitu. Jadi ada external tool yang kita coba buat di luar sistem Thingsboard gitu kan. Itu kita kirim gitu kan. Saya cuma pakai data MQTT supaya lightweight, ringan gitu. Karena kan server Thingsboard ini kan datanya kan trafficnya banyak, tapi kecil-kecil gitu ya. Supaya dia tetap kejaga performanya ya kita ikutin aja protokol yang enak gitu. Yang ringan gitu. Alarm notifikasi. Kalau alarm itu dia bentuknya macam-macam gitu kan. Nanti ada yang 4 tipe di sini ada. Terus ada yang sifatnya notifikasi. Notifikasi itu kayak di atas gitu, di HP kita itu suka muncul di atas HP itu kan, ping 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 gitu kan. Nah, kalau alarm itu di dashboardnya, di aplikasinya. Nah ini yang ini jenis alarm. Alarm itu ada yang sifatnya critical gitu kan, major, minor, warning, intermediate gitu kan. Terus juga yang nggak kalah penting yang ini terkait sama jenis alarm dan sifatnya harus di follow up gitu kan. Artinya apa? Alarm aktif ACK gitu. Nah ini artinya aktif acknowledge gitu maksudnya. Alarmnya itu aktif gitu, tapi belum diakui atau belum ada yang aware gitu istilahnya. Terus ada yang aktif acknowledge, alarmnya itu aktif dan sudah diketahui gitu, diakui oleh PIC-nya kayak gitu. Oh saya tahu nih gitu, apa istilahnya unit DZ ini problem, temperaturnya overhead gitu misalnya. Oh saya tahu gitu, dia bisa respon gitu kan. Terus kemudian juga clear acknowledge, artinya ini bisa dibuat di sistem. Jadi ketika misalnya temperatur itu kan bisa turun juga ya, mungkin karena kondisinya di utilisasi sangat tinggi gitu, tapi once ketika dia ternyata sudah mulai penggunaan biasa, bisa jadi suhunya menurun gitu kan. Nah itu dia bisa dibuat sistemnya tuh alarmnya ini sudah nggak jadi isu sebenarnya, tapi pernah gitu. Jadi kita bisa clear. Jadi kalau ketika suhunya dari 90 dan dia turun lagi, itu kalau 80 itu bisa auto clear gitu. Jadi sistem kita bisa buat seperti itu gitu kan. Dan kalau yang clear acknowledge ini berarti sudah selesai semua kayak gitu. Nah ini rule engine bla 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 bla, banyak ini ya. Rule engine ini sebenarnya mekanisme logik yang dibuat sebenarnya gitu kan. Nah di sini juga tadi terkait sama bagaimana teman-teman nanti bikin thresholdnya gitu kan, alarm gitu, ada tinggal diikutin gitu kan. Terus ini macam-macam. Nah ini yang tadi custom widget juga ya, yang pas mau bikin nanti unitnya bisa 3D gitu kan.
jelaskan juga yang tadi ya, yang PC gitu ya. Nanti kalau pengen lihat dalamnya, bukanya di widget tadi. Dia jadi komponen yang bisa diutilize buat next bikin dashboardnya seperti itu. Nah terus juga kemudian kalau misalnya ada yang mau bikin alertnya ke email. Nah kalau alertnya ke email, nanti teman-teman tinggal minta sama tim IT rep. Mestinya ini yang nyiapin kan nanti kita juga ya. Kalau yang 5 jobset paling sudah mestinya gitu. Kalau belum, nanti yang 5 jobset itu tinggal kontak orang IT-nya gitu kan, pastiin ini sudah terkonfigurasi gitu kan. Nanti mestinya bisa kirim alert gitu. Kalau misalnya mau nyoba-nyoba, nanti alertnya mau pakai Google gitu bisa pakai di Google gitu. Nah, yang suka problem, istilahnya strategi troubleshootingnya juga ada. Kalau misalnya ada conflict port gitu kan, kayak gimana, apa yang harus disesuaikan gitu. Terus kalau teman-teman, ini mestinya orang IT-nya sih, bukan di teman-teman. Tapi ketika ini akan kepake juga kalau di tes ini di notebooknya masing-masing gitu kan. Terus apa ini ya? Log aplikasi yang kayak kemarin, kalau main di Docker, kalau tadi Docker PS kelihatan mesin-mesinnya, terus pengen dicek lognya ada error apa enggak, tinggal kasih kata nama Docker spasi log gitu kan, spasi ID instannya atau nama instannya misalnya Thingsboard gitu atau Notepad gitu, bisa. Nah ini juga dokumentasinya gitu kan. Thingsboard-nya itu kalau pengen belajar sendiri mandiri, nggak mau kursus yang harganya tadi berapa juta kayak 6.500.000, belajar sendiri bisa di sini. Gitu. Thingsboard IO itu mulai dari ada videonya juga sih, ada video tutorial, gitu kan. Ada API-nya kayak gimana, gitu kan. Terus juga GitHub issue kalau misalnya ada info atau update. Nah ini barang-barang bentuk barunya kalau kita mau optimasi sisi data IoT-nya ya. Oke teman-teman, mungkin cukup banyak sebenarnya teman, waktunya ternyata sudah 14. Kita tadi dibatasi di 14, 15. Pak Toto, Siap. tapi kan kedepannya untuk dashboard ini kan akan tersentralisasi kan ya? Iya, betul Pak. Jadi kalau gambarannya itu dia Jadi kayak tidak gini, Pak. custom kan? Kenapa? Tidak custom kan maksudnya? Tidak custom. A punya dashboardnya sendiri, B sendiri, C sendiri, tidak kan? Enggak, harusnya kita buatnya sih seragam. Tapi tadi karena ada 5 jobset tadi itu sih Pak ya. Dia kan sudah ada Thingsboard-nya. Jadi ketika dia pengen bikin dashboard-nya versi dia sendiri di Thingsboard dia sendiri itu silakan. Tapi kan kita punya code yang sentral semua setup. Nah itu seragam. Kayak gitu sih Pak. Ya, seperti itu. Jadi nanti gini, yang kita jadikan itu untuk review all side, Sentral Thingsboard. Ya, setuju. Tapi kalau yang internal side, silakan masing-masing. Ya. Jadi karena kan instalasi Thingsboard ini kan sudah dibatasi Pak ya. Yang dibatasi itu kan license Thingsboard cloud-nya kan Pak ya. Betul. Jadi kalau teman-teman jobset memang pengen pengembangan sendiri ya Pak ini ya. Ya dia kan bisa install yang community edition gitu ya. Tapi pastiin IT-nya itu boleh apa enggak gitu kan. Kalau nggak boleh kata Pak Joko nggak boleh. Community edition nggak boleh katanya. Ya udah berarti terima saja kalau yang itu sisanya di Jakarta gitu. Cuman kalau misalnya ada ide Pak ya, mungkin kayaknya ini ya, ada masukan, pastinya kan tim biji, tim plan itu nggak menutup diri Pak ya. Pastinya masukan yang bermanfaat buat bersama nanti ditampung kan Pak ya, terus dibikin standar ya nasional. Atau gini sih, saya bertanya pada Oh iya mau. kalau ada kebutuhan yang dibuat standar, nah itu diperbolehkan. Kebetulan kebutuhan itu belum ada yang di cloud. Saya reporting lah. Nah itu balik ke user. Enggak, Ya, itu. saya tanya Pak Joko. Oh, Pak Joko. Tentang kebijakan. Saya balik lagi ke nomor. Bentar aja. Pokoknya mau gimana nih? Kalau yang ini Mas ya, Maksudnya gini, kalau ini kan kita masuk sudah Yo video ini. tiba-tiba ada site yang di luar 5 ini mengajukan license dan di-approve sama PM-nya. Gitu. Bolehkah? Nah itu. Monggo Pak Joko.
Boleh ya. Nah itu maksud saya gitu. Artinya kalau teman-teman memang butuh dashboard internal set itu, ya silakan lanjut ke PM. Tapi license ya, maksudnya enggak, jangan yang free. Ya. Jangan yang free. Mungkin ini Pak, kesini ini Pak Joko. Jadi kalau dari gambar saya tadi kan ada MQTT broker Pak ya, yang di arsitektur. Itu yang menurut saya jadi single truth of data. Artinya mau dashboardnya kayak apa sebenarnya, kalau mau bentuknya itu kan ada yang bentuk mejanya kayak gini, ada yang mejanya kotak. Tapi sebenarnya apa namanya hasil output data sensornya itu tetap sama gitu. Iya, masalah. Jadi, ini masalah Misalnya masih Iya. kita kan. kalau datanya tetap single source. Betul, Saya nggak rekomendasi teman-teman saya bikin data sendiri. betul Pak. Dan data tersebut Export kalau mau dashboard ditangani saya lagi, silakan. Contoh misalnya travel time, ya kan? Travel time itu kan biasanya kan kita pakainya apa? Ya berarti pasang misalnya. Jadi dari jam total dikurangi jam kerjanya berapa, itu berarti jam total. Nah, jadi kelihatan tuh nanti yang jam di luar jam kerja itu berapa persen nih untuk travel time. Nah, bisa jadi teman-teman kayak kemarin saya bilang, oh di engineering itu ada logik tersendiri gitu. Nah, mungkin ada yang mau buat khusus spesifik gitu, yang memang benar-benar itu travel time gitu. Betul. Karena kan travel itu bisa travel antar lokasi atau antar pit atau travel ya memang dia sekedar pindah lokasi geser sedikit lah ya, tapi masih di pit yang sama gitu. Betul. Jadi kalau saya tangkap dari Pak Isini berarti di Digi, ini kan kasih Digi karena ini kan nanti memang di backup juga sama Digi Pak ya. Ya. Artinya dashboard yang sifatnya tadi itu kita punya standar kan Pak ya. Dan itu standar evaluasinya kami gitu kan Pak ya. Tapi once ketika teman-teman mau buat sendiri untuk konsumsi jobsetnya Pak ya, itu silakan gitu kan Pak ya jatuhnya. Kalau ternyata juga disetujui PM-nya tadi kan Pak ya, ya silakan gitu. Tapi ya tetap nanti pas di review ya kami pakai standar kami. Kayak gitu, sepakatnya gitu kan. Cuma saya titip sama Pak Jokonya, tolong bisa pastiin di jobset jangan bikin source entity yang lain atau data yang lain sehingga kita itu memang single author datanya, data IoT streaming kita di tempat yang sama. Kayak gitu aja sih Pak. Ya, tapi kalau saran saya ya, justru kita jangan memberikan ruang nanti ibaratnya apa ketika ingin mengajukan apa diatur oleh PM karena itu akan kos lagi. Kalau saran saya justru ketika jobset itu punya ide Pak ya, jobset itu punya ide, Pak Toto saya punya ide, bisa nggak dari data ini diambil ibaratnya travelnya saja. Nah format dari kami itu seperti ini, serahkan ke tim Digi. Gitu, jadi kalau ada dualisme kayak gitu, itu kos loh Pak. Jadi mendingan kalau menurut saya udah sentralisasi aja, biar fokus. Kalau kayak gitu nanti nyabang. Kalau seperti saya nanti kelola Digi, ya kan? Jadi ada entah weekly, entah monthly, itu kan kita sepakatkan sama DE, ada view baru nggak nih? Nah itu nanti dari saya itu ngasih masukan aja. Saya pengen view-nya kayak mungkin lo bisa tampilin fenomena itu nanti di Digi dibahas, perlu nggak kita ambil nasional atau cuma website itu aja. Karena gini ya, menurut saya mungkin sekarang konsumennya mayoritas pelaku. Iya, bisa saya ganti. Tahun depan, Nambah. nggak usah lama, tahun depan operation, engineering, SM itu pasti akan sini. Water itu operation sudah order. Ini udah mulai kok Pak, di Digi pun kami itu nggak cuma buat e-box things begitu ya. Jadi nanti akan ada PRG, sama road grade. Jadi terus kemudian ada lagi nanti bisa jadi MIR. Nanti juga bisa jadi ada produk-produk IoT yang lain juga ada gitu. Karena kebutuhan apa kita udah punya buat real time dashboard kan, dan cukup bagus juga sih di apa Mixboard kebetulan juga kita punya license, ya kita utilize juga yang ini. Jadi kalau ditanya produknya apakah cuma ini enggak, jadi bisa banyak. Termasuk APP itu sudah mau mulai order e-box. Oh, e-box device ya bahkan Pak ya? Device. Iya. Tapi dia nggak pakai Mixboard. Dia pakai Power BI karena memang mereka saat ini pakai Power BI. Iya, nggak apa-apa. Kayak gitu. Yang Power BI itu data operasional ya, tapi kalau dibilang dia akan bisa handle event data real time, jadi enggak kayak gitu. Kalau yang ini memang Mixboard memang didesain dia datanya real time karena dari MQTT-nya ya, kayak gitu. Time series DB gitu penggunaannya, bukan data RDBMS biasa. Jadi kalau nanti teman-teman implementasi
data real time, terus pengen divisualisasikan gitu kan. Terus kemudian kebetulan data source-nya itu dari IoT. Nah, kelebihannya pakai Thingsboard, apalagi kalau sudah lebih profesional kita itu nanti datanya itu disimpan dalam bentuk data NoSQL gitu. Yang modelnya itu kita sekarang punya data sensor 20 nih, 20 sensor. Besok kita nambah 21, besok jadi 25. Itu struktur tabelnya nggak usah dirubah, dia menyesuaikan sendiri. Tapi kalau kita pakai yang tadi Pak ya, Power BI, kita taruh datanya di SQL Server gitu, itu sedikit-sedikit harus berubah struktur tabel dia. Plus minusnya itu sih Pak ini gitu. Ya. Lalu kalau apa itu kan? itu punya sebelah kan Pak ya, Ya. bukan Pama, Kita. bukan kita. Ya kita nyaranin aja Pak. Gitu. Ya. Kayak gitu rekan-rekan. Silakan ada yang mau didiskusikan lagi? Sama connect ke aplikasi sama selain itu PAP itu belum juga kan gitu ya? PAP yang oil analisis Pak ya, PAP itu ya? External database. External database. Oh, external data. Mestinya sih bisa itu pakai REST API dan sebagainya. Ini belum ya? Belum. Apa? Belum Pak. Belum ada Pak. Yang apa? PAP nggak dibahas kan? Yang tadi itu bukan orang itu yang paham tentang PAP. Ya apa ya Pak? Coba ada yang Jadi kalau ada external data itu sebenarnya bisa diintegrasikan di sini juga sih, tidak ada masalah. Gitu. Jadi REST API-nya itu nanti dilempar datanya ke Thingsboard-nya pakai MQTT gitu bisa di post. Dan dia juga punya REST API call gitu di rule chain-nya juga ada. Sebenarnya nggak ini juga sih, masih memungkinkan gitu kalau ditanya. Ya itulah teman-teman, Thingsboard masih banyak peluang untuk dipelajari, terus diimprove lagi dari yang kondisi sekarang gitu kan ya. Jadi nanti silakan, ini kalau boleh saya informasikan, yang alamat tadi itu sama Pak Joko, bolehnya cuma 2 minggu ya Pak Joko ya, dari Pak Joseph ya. Plot, cuma dikasih data sampai 2 minggu ya bisa diakses ini ya. Jadi maksimalkan sekali, dipakai aja modelnya gitu kan, testing gitu, karena cuma sampai 2 minggu gitu. Nanti tim Digi buat lagi servernya gitu kan. Tapi itu dibantu sama tim Chase, nanti kita melewati fasenya itu development, terus kita nanti pindah ke QA, habis dari QA nanti kita taruh di production. Nah, ketika once sudah di production, itu udah mulai bisa diakses oleh teman-teman. Kayak gitu. Itu estimasi kapan? Yang 136 ini, yang tadi kita main, yang alamat tadi. Yang teman-teman kemarin bikin nama device-nya, nama masing-masing gitu, servernya. Ya, itu cuma 2 minggu aja bisa jadi akses. Tadi kalau Pak Isna ini nanya kapan lessonnya sedang di follow up sama vendor Pak Isna ini. Pak Isna ini masih di follow up sama vendor karena vendornya itu pas beli software Thingsboard-nya itu masalah PPH-nya dia kena, jadi dia masih follow up, itu belum selesai. Harusnya kalau dari vendornya estimasi katanya itu harusnya cuma ini, kayak gitu. Ternyata mundur gitu. Ya, artinya awal September sudah ada. Mudah-mudahan lah, semoga ya, karena kita harus banyak yang disiapin kan setelah license itu ada itu, dan mau dibantu Pak Joko untuk di IT supportnya Pak ya. Karena kan tim Digi nggak punya server Pak, kita kan numpang Pak. Harusnya tim Digi itu lebih sakti dari kita. Tim Digi ini user Pak sekarang Pak. user biasa Pak kami Pak. Masuk ke posisi. Yang kalau install software sesuatu itu dimarahin. yang sakti belum sakti. Ada lagi ya pertanyaan teman-teman? Silakan. Satu lagi nih, ada? Sepertinya sudah tidak ada ya. Oke, mungkin itu aja ya sesi saya ya untuk hari ini gitu kan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin diskusi lagi, ya kita lewat forum, atau kalau misalnya ini di call juga gak apa-apa gitu kan. Kali-kali saya pas lagi free gitu kan, saya bisa bantu sharing atau jelasin gitu kan. Gak ada masalah gitu. Artinya bukan hanya dari sesi ini kita diskusinya tutup, karena kita masih bisa silaturahmi di sesi yang lain gitu. Artinya seperti itu sih. Dan saya yakin juga teman-teman ini nanti pasti juga akan lebih dalam juga, lebih aktif juga gitu kan. Apalagi tim plan juga yang suka mainan sama sensor gitu, pengen divisualisasikan, nanti silahkan dieksplor. Karena bisa jadi sekarang saya
tahu, tapi bisa jadi teman-teman nanti lebih ahli lagi gitu kan, tergantung ya gitu. Kayak cuma duluan lebih tahu karena bulan kemarin sempat training gitu. Oke, mungkin saya cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat lagi. Baik, terima kasih Pak Toto untuk ilmunya Pak ya. Boleh ditelepon kapanpun Pak tadi. Baik, kita di mendekati penghujung agenda Pak ya. Kita akan signing komitmen bersama. Boleh dibantu Pak Toto kembali tadi. Kamu sebagai Aceh cetak siap Oh iya, teman-teman saya ada info ya. Jadi kita ini sekarang sedang develop yang data routernya GD825. grader. Jadi kita sedang develop GD825 terus kira-kira dari awal tahun berapa? Nah, itu desainnya kalau yang set KD itu Mas Yordan ya. Mulai dari saya nggak ada set KD. Nah, rencananya kita mau finalisasi itu mudah-mudahan September. Jadi kita saat ini ada 3 unit GD825 yang sudah kita pasang data logger kerjasama dengan Satnet. Nah, nanti dari 3 unit ini kita ada rencana tambah lagi data logger lagi. Jadi total ada 8, tapi yang 5 ini kita ada penambahan sensor. Jadi yang tiga itu sensor yang SIS, tapi yang 5 ini itu ada tambahan sensor mulai dari sensor yang ada di engine maupun yang di transmisi. Harapannya nanti yang mirip-mirip kayak HD785 walaupun tidak selengkap itu ya. Karena kan grader itu kan kita butuh monitoring di engine sama transmisi. Gitu. Ya mohon bantu doanya aja mudah-mudahan ini sukses. Jadi tahun depan nanti kita ada tambahan 1 EJ GD825. Itu aja infonya. Terima kasih. Ini tak masuk data nggak bisa isi kapan. Baik, Bapak bisa scan ya untuk di sini. Oh iya, bisa itu. Scan untuk kita bersama semua yang ada di ruangan Pak ya. Add data source ini Pak. Setelah Nah, masuk gini. baru kita Apa bisa dari Baik, apakah sudah semua Pak yang scan? Belum. Ya, silakan scan di infonya Pak ya. Emailnya email Pama ya Pak Pur? Ya, emailnya adalah email Pama karena setelah Bapak submit maka akan ada notification terkait dengan saya komitmen apa ya disampaikan. Baik, jika sudah semua Pak. Belum. Oh belum ya. Baik. Sekarang juga. Ya. Mana Oppo ya? Ya, silakan di-scan dulu Pak. Kemudian masuk isi nama dan email dahulu Pak ya. Ya, betternya memang menggunakan handphone karena kita ada signing ya nanti ya. Baik, sudah semuanya Pak? Belum. Oh belum? Belum bisa? Oh, sudah bisa. Proses aktivasi. Oh belum isi, maksudnya ini scan-nya udah ya? Sudah. Ya. Oke, scan-nya sudah? komitmen bersama. Berarti dicentang semua ini. Cek manajemen udah langsung nanti. Satu, dua, tiga. This field is required. Ya, Bapak-Bapak silakan isi nama ya sama. This field if required. Ini nunggu dulu ya. Jadi udah selesai semua baru. Oh. Baik. Kemudian dicetak semua Pak ya. Kita bacakan untuk komitmennya.
Yang pertama adalah kita akan berkomitmen bersama untuk instalasi IMOC pada jobset ya, sesuai dengan schedule. Nanti versi time frame akan disampaikan ya, akan dibuat oleh jobset dan HO. Kemudian Bapak-Bapak adalah change agent ya untuk IMOX di jobset, termasuk kita yang di office juga change agentnya Pak ya untuk IMOX implementation. Boleh bantu kita Pak Toto? Ya. Kemudian yang ketiga kita akan melakukan review Pak ya. Review instalasi IMOX itu 1 kali per 2 minggu. Begitu Pak ya. Ini adalah review instalasi, berarti akan melibatkan plat juga, begitu Pak ya. Melibatkan plat, JIS, akhir kita undang semua, Digi ya. Kalau perlu SF ya kita undang sekalian. HO dan set Pak. Ya? HO dan set. Cuman kita bertahap. Pasti satu jobset akan kena sekitar 2 minggu 1 kali Pak ya. File storage Walaupun hanya list sebentar, gitu. professional edition. Kemudian yang keempat itu adalah review operasional alarm itu 1 kali per bulan. Itu adalah dari tim Pak Rito dan Pak Rustam ya, yang akan mereview nanti jumlah alarm. Kemudian kita bersama-sama mengkategorikan critical, kemudian ada berapa tadi? 3 ya? Ada 2 ya, critical dan warning. Betul Pak? Ya. Nah kemudian selanjutnya kita akan segera lessonkan ya ThinkSpot itu di cloud dari tim Pak Toto nanti, dan juga akan ada bantu dari Pak Joko. Yang selanjutnya Pak di bawahnya boleh dibantu cepat. Bawahnya selanjutnya kita akan melakukan standarisasi untuk seluruh dashboard di ThinkSpot. Jadi sama ya, seluruh jobset itu akan sama tampilannya. Nah kemudian tadi karena ada masukan akan ditambahkan one page ya Pak, atau one akun untuk modification terkait dengan dashboard di luar standar. Jadi standarnya harus ada, mau ditambahin lagi di bawahnya boleh Pak ya, untuk jobsetnya seperti itu Pak. Kemudian akan dilakukan training intens ThinkSpot yang akan dilakukan oleh tim Pak Toto, Pak Adit ya, Pak Ilyas, jago-jago semua Pak ya, yang kemarin sudah training mahal ya, 8 juta ya, 8 juta betul Pak ya? Senin naik. 8 juta ya, itu nanti akan mentrainingkan. Bapak boleh push aja Pak ya. Pak, saya minta training gitu. Oh, saya harus datang ke sana. Datangin aja Pak ya. Nah, cukup dikasih makan biasanya sudah oke Pak untuk mentrainingkan. Lanjut, nanti kita akan push juga ya untuk maintenance CPE itu sesuai dengan kontrak. Itu adalah tugasnya Agit JIS ya, Digi juga ya. Itu akan nge-push untuk sesuai on kontrak untuk di CPE-nya. Kemudian selanjutnya Pak. Nah, kemudian coverage area jaringan LTE, walaupun ini sebenarnya sudah masuk di dalam materinya Digi yang present, Digi dan JIS yang present setiap 1 bulan 1 kali di BOD ya, itu akan masuk di situ Pak untuk coverage all jaringan ya, itu akan dipenuhi Pak, itu sudah komitmen bersama. Dan yang terakhir adalah masukan dari Pak Adi ya, itu adalah change management IMOX. Kita harus segera buat tadi guidance-nya dan bukunya ya Pak ya. Kemudian video trainingnya atau sebagainya itu harus kita segera buat Pak, dan kita segera standarisasikan untuk di SOP ataupun di INK ataupun nanti standarisasi juga seperti itu. Baik, di luar ini ada tambahan lagi Pak? Ya, kau stay aja ya nanti di Pak Ilyas ya. Tidak Pak Ilyas ya. Change agent IMOX di sini Pak, wah kan keren kan Pak. Jaketnya kan keren kan, caplat aja yang pakai kan. Oh Digi nanti pakai ini ya, apa namanya, sumber dana Digi. Baik, jika sudah Bapak silakan dicetak semua ya. Kemudian kita next ini kita bacakan apa ya, kok nggak bisa? Ada yang kurang? Sepertinya enggak. Sengaja soalnya Pak. Tahan. Oh, Itu kan. Bisa ditahan. Itu ya jobset nanti orang-orang apa mana ya teman kan kapasitas sih lah. Ini Pak Adi kan jadi DP 3 optimanya baru bisa Pak. Oh 3 optima ya Pak.
paling bawah lagi tengah. Yang di sebelah ada ya. Harusnya sudah bisa Pak. Coba Pak, turn next. Mana Pak? Oh, baik, ini komitmennya apa ya? Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan IMOX ya, Integrated Machine Monitoring and Control System, secara menyeluruh dan berkesinambungan di seluruh area operasional ya. Melalui penerapan IMOX, kami berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan serta pengendalian mesin secara real time ya. Yang pertama, mendorong optimalisasi kinerja mesin demi tercapainya target produksi yang maksimal, meminimalkan potensi downtime dan kerusakan mesin melalui deteksi dini dan respon cepat, mendukung budaya kerja berbasis data, transparansi dan perbaikan berkelanjutan, beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi kemajuan dan daya saing perusahaan. Nah, dengan komitmen ini kami yakin implementasi IMOX akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan operasional, keselamatan kerja dan peningkatan nilai perusahaan. Nah, tinggal I agree, kemudian kita standing by. Baik. Wes kan, tanda nih Mas B, sudah. Wes, thank you. Kalau thank you. Nah, silakan di standing bersama Pak ya. Baik, untuk hasil signing nanti akan kita crop semua dan kita tampilkan di dalam satu plakat Pak ya, satu plakat yang kita tanda tangan bersama. Baik, ya. Boleh di request dibuat ulang juga nggak apa-apa Pak, berarti kan double komitmen gitu Pak ya. Pak, plakatnya include dengan kaos atau yang bergerak? Nanti saya tanya Pak Adi dulu Pak, karena beliau yang punya hitung-hitung budget Pak ya. Saya balik. Itu merah-merah itu udah nyindir Pak ya soalnya Pak ya. Kode itu ya, kode. Atau yang ini aja kasih logo. IMOX ya, IMOX ya. Langsung dapat Bisa di baik, Bapak-Bapak, apakah ada yang terkendala atau sudah semua? Mohon tanda tangan sebagusnya Pak ya, karena akan kita capture ya. Kalau sudah thank you maka otomatis akan terkirim ke email Bapak ya komitmennya. Oke, sudah semua Pak? Baik. Otomatis kan? Thank you. Baik, kalau sudah semua sebelum kita melakukan closing penutupan ya, ada beberapa arahan juga nanti dari Pak Supri ya. Mungkin ada tambahan dulu dari Bapak-Bapak. Cukup dari Pak Purba, Pak Sugeng, cukup ya, Pak Dimas, Pak Leo, Pak Adis, kita bersama, Pak Rino, Pak Arif, ya, Pak Lintang, Pak Basrul, Pak Gamal. Oke Pak, Pak Indra, Pak Agus Sanjaya, Pak Rizky, Pak Sandi, Pak Suranto, Pak Ari, Pak Wisur, Pak Hendri. Pak Hendri sebenarnya lihat di mana ya? Oh, kamu siap benar. Pak Febri dari tim HO Pak. Ada tambahan kembali? Baik. Jika tidak ada, terima kasih untuk di hari ini. Kita akan closing ya, penutupan yang akan ditutup oleh Pak Supri. Sekaligus akan kita dengarkan arahan-arahan dari beliau. Pak Supri. Waktu dan tempat kami bersilakan. Beliau Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Di sini ada yang kembar kan? Rambutnya. Mas Dimas, kalau Mas. Oh iya Pak. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah menyempatkan datang ke head office yang dirasa undangannya cukup dadaan ya Pak Is Nadia. Sangat dadakan dan di Jogja juga sedang cukup crowded. SAP mungkin teman-teman juga sedikit banyak juga
ikut dimintain sumbang saran kan ya, nyoba terus evaluasi seperti apa, dan Anda juga dipilih sepertinya akan mendapatkan tugas yang cukup menantang, bukan benar istilahnya Pak Is, cukup menantang karena kan challenging menantang, karena kalau kita ya normatif sih, kalau lihat ke depannya kita mau diajak kemana aja, mau dimutasi kemana aja kan ikut aja kan, ada hikmahnya ya. Misalnya kita dimutasi ke hutan sekambing yang hanya cuma ada polpo, ada premover, kita udah bayangannya wah nanti saya nggak tahu doser, nggak tahu HD, tapi siapa tahu dengan spesialis premover nanti teman-teman dikirim ke Swedia gitu kan. Sekarang kapan lagi kalau saya ngurusi doser cuma dikirim ke Cilincing, Cacing, tapi kalau menang gol ke Swedia ini Mas Adi ya. Oke. Nah, terima kasih sekali lagi teman-teman sudah di sini, dan saya juga tidak berharap banyak kalau 100% materi yang disampaikan di sini bisa ditangkap teman-teman dalam waktu yang singkat. Apalagi mungkin backgroundnya teman-teman juga berbeda-beda ya. Ada yang memang jago programmer, ada yang memang jago elektrik, ada yang ya baru nyoba-nyoba, tapi ada diminta menjadi pintu komunikasi antara head office dengan jobset. Head office pun sekarang ada tiga pihak, ada plan, ada IT, ada DG. Kemarin saya sempat ke DG dan juga melihat suasana aura itu kan teman-teman kan fokus. Jadi memang di luar yang kita bayangkan waktu kita di plan. Kalau di plan itu kan ya kita komunikasi lewat WA, lewat email. Sekarang DG kan langsung direct, CCTV langsung, dashboard langsung, dan langsung di feedback. Nah kemarin kebetulan saya ikut waktu review CCTV panoramik ya, dan kebetulan waktu itu yang review bulanan dan materi sebenarnya offline yang sudah dikonfirmasi ke teman-teman jobset. Cuman ya karena saya generasi X, generasi milenial yang gadget aja susah gitu kan. Tapi kalau ngulang-ngulang film canggih, tapi kalau masuk ke ini repot gitu kan, dia masih biasa ya. Kalau pilih film, pilih adegan tertentu gitu. Nah itu ketinggalan. Saya di situ kaget juga, ini review 2 minggu lalu, tapi saya juga nggak tahu ternyata di situ ada capturean teman-teman panoramik ke jobset. Mungkin teman-teman ada yang ikut di grup pano, nggak ada ya? Di situ ada deket yang setiap minggu dikirimi bukan temuan sih, hasil observasi, hasil pantauan teman-teman DG. Sekali lagi parkir, lagi manjat, lagi ini, itu langsung ditangkap. Kemarin Record Project juga gitu. Record Project dilalahnya pas di Indo ya. Di sini ada yang Indo kan? Karena Indo masuk ke di luar saja. Ada yang Indo kan ya? Indo kemarin juga Pak Pit, Indo 1 ya. Kebetulan kemarin Record Project pas ada Pak Roberto, lihat videonya workshop. Ada teman-teman mekanik yang lagi mau masang roda depan. Itu diangkat pakai overhead crane, tapi mekaniknya ada 4 mekanik itu mendekat semua, nggak ada yang bantuin sebagai komando, nggak bagi pekerjaannya, nggak bagi seolah-olah itu nggak ada koordinasi. Akhirnya diminta di stop. Nah ini contoh kemajuan teknologi yang kita manfaatkan ya di PAMA, dan teman-teman mengalami sendiri di sini sebagai pintu komunikasi antara head office dan jobset. Nah kebetulan kan teman-teman di luar dari 5 jobset yang sudah kita pasang IMOP. Nah, munculnya IMOP teman-teman udah tahu ya, mungkin diceritain
kemarin-kemarin sambil ada pengarahan IMOK itu kan dikembangkan, sudah tahu ya kenapa muncul IMOK itu, sejarahnya kok ada IMOK, kenapa kita sekarang butuh IMOK itu? Belum. Perlunya? Real time mau data real time. IMOK itu ya sekarang ini ceritanya gini. Dulu kan kalau yang dari Indo lagi, saya Indo lagi. Dulu Indo lagi mungkin Mas siapa ya? Dulu sempat dengar kata fil oman. Fil oman produk Israel ya. Ya benar, produk Israel. Fuel oman itu sistem refueling yang pada saat fuel terisi dapat CN, dapat HM, dapat quantity dari kilometer. Nah sekarang ini kan teman-teman SM sedang develop smart refueling pakai LCR kilometer, quantity-nya sudah dapat, CN-nya pakai RFID, HM-nya bingung. Unit yang ada VNS bisa dibuka oleh IT untuk bisa narik data HM. Nah, unit yang non VNS dikembangkan oleh IMOK untuk mendapatkan jam, supaya teman-teman SM saat refueling dapat HM. Nah, dengan development itu ternyata banyak parameter yang bisa kita ambil. Akhirnya sampai sekarang inilah ada yang HM dung, ada yang lokasi, ada yang sensor-sensor yang ada di unit yang hanya kontrak cuma sebatas data logger. Nah sudah bisa diterjemahkan sebagai parameter. Nah itu awal muasal kenapa kok ada IMOK sebenarnya di situ. Nah memang cukup lama Mas Kris ya, waktu Mas Kris dan Mas Ilyas dan Pak Joko coba develop. Memang waktu itu memang ya karena develop kok IMOK-nya udah sampai ke BUD, udah sampai ke Astra, tapi buka dashboard aja belum bisa. Terus IMOK yang sekarang ini kok cuma kata-kata doang gitu kan. Akhirnya ya 5 jobset ABK, Arya, ASMI, ID, MTBU, sama Jembayan itu yang jadi pilot. Pilot itu pun juga di luar ECE yang disebut. ECE yang di develop pertama kan ada doser, drilling, water pump, Scania, Hitachi. Di luar itu seperti grader kan belum juga, HM 400 juga belum juga kan. Nah nanti pasti ada tahap berikutnya. Nanti harapannya semuanya bisa di develop. Mungkin nanti tugasnya Mas Kris dan teman-teman untuk mengolah datanya. Nah itu kurang lebih latar belakangnya IMOK. Nah 5 jobset kemarin juga sambil berjalan kita diminta jobset yang lainnya seperti apa. Memang ada interupsi dari BOD waktu itu. Satu sisi Pak Warsito pengen langsung semua jobset. Satu sisi sempat ada interupsi yang 5 jobset dulu di evaluasi. Dilalanya kalau teman-teman yang di luar 5 itu udah ada yang order 100 berapa, 112 atau berapa itu. Nah, dari situlah diminta untuk ya udah langsung aja Pak Is suruh ngadain workshop di Cilengsi yang sudah order untuk selain 5 jobset itu kapan mulai dipasang dan mulai diutilisasi. Karena kita kadang-kadang proyek ini dipasang tapi antara selesai dan digunakan kan kita kadang-kadang tidak langsung main gitu kan ya. Udah dipasang kadang-kadang gini teman-teman mungkin hanya 1-2 orang yang tahu proyek itu. Jadi teman-teman mekanik, teman-teman GL kadang-kadang bertanya ini program apa, itu proyek dari mana. Nah mungkin cara kita untuk mendeliver atau mensosialisasikan itu mungkin beberapa
kita jadikan pengalaman. Nah sekarang dibantu dengan tim biji. Ke depan yang 2 parameter udah dibahas belum Mas Ilyas? Sudah ya? 2 parameter itu kita apa? Oil engine oil pressure sama Coolant temperatur. Itu sebelum kita pilih 2 banyak loh, masing-masing aja kita punya unsur banyak yang dimonitor. Tapi satu sisi tetap kita monitor, cuman yang akan coba kita evaluasi sebagai alert itu 2 dulu, dan nanti akan dibuat panduan kali ya, best practice-nya kalau coolant temperatur itu supaya bisa normal kembali apa, kalau engine oil pressure itu supaya bisa normal kembali apa yang harus kita lakukan. Nah saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sini. Ada yang musisi sedang cuti? Mau Pak. Iya, mungkin teman-teman bapak-bapak kampung ya udah ini yang sedang cuti ngomong sedang cuti dikirim ke sini kan. Iya. Berarti balik lagi ke rumah. Siap ya. Enak. Ada yang lanjut di sini lagi Pak minggu depan. Oh ya, sopo yang lanjut lagi. Oh mas. Lagi cuti. Ramai. Oh, oke sebulan. Sabtu Minggu bisa ke ini. Nanti ngajak Pak Iskan nih ke Pasar Rumput. Nyari speedometer Honda Min. Atau Yamaha RS ya. Iya. Oke, dan juga saya ucapkan terima kasih teman-teman IT, teman-teman Digi yang sudah support untuk program ini. Dan ya seperti tadi, di luar plan nanti banyak yang mudah-mudahan banyak menjutilisasi, karena kemarin waktu IMOK dikenalkan pun dari teman-teman engineering PRCB mau nyoba Pak, saya pinjam IMOK satu mau saya pasang ke dosen. Buat apa Pak? Buat tahu jam efektivitas, jam dundung. Jadi kan ya mudah-mudahan IMOK ini terdelivery informasinya positif di divisi yang lain dan bisa kita gunakan bersama-sama. Amin ya. Amin. Oke, baik. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Cukup ya. Sekarang jam 3. Kalau kita tutup sekarang, apa langsung pulang atau masih ada jalan lagi, Mas Tadi? Soalnya. Tergantung Pak Supri mau. Kalau saya nggak bikin ST, saya harus update jam 5 di sini. Ya monggo silakan, kalau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat cukup padat dan cukup memeras energi di ini. Monggo silakan kalau mau diakhiri, monggo Mas Pur silakan aja, buat teman-teman bisa ada waktu untuk silaturahmi kemana gitu ya. Oke, mungkin dari saya itu aja, Pak Pur, terima kasih dan semangat pagi. Baik, terima kasih Pak Supri. Pas ya, kita sesuai komitmen di awal, kita akhiri sebelum sholat asar. Jadi nanti kalau setelah sholat asar Bapak mau olahraga, itu ada di mana Pak Arif? Ada di belakang ya, mumpung cuacanya bagus juga. Bagi yang mau sorry kemana Pak? Pulang. Mau pulang. Mau pulang ya, mungkin nanti menunggu ya jamnya ya. Kalau yang kita bisa atau boleh ya? Ikut Mas Pur aja. Oh saya ikut, saya mah di sini sama Toto. Pulang besok aja, nunggu sambil balik. Baik. Baik, kita akhiri ya Bapak-bapak, kita kembali bertemu lagi nanti menunggu kunjungan ataupun undangan kembali ya. Nanti sebisa mungkin kita berkumpul dengan seragam yang sudah dicetak oleh Pak Ilyas ya. Terima kasih Pak Ilyas. Tolong catat kawan-kawan. List baju. Tapi kalau bisa nggak cuma IMOK Pak ya, tambah apa gitu ya, biar satu baju untuk beberapa project gitu ya. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Mari kita kembali berdoa, semoga selalu diberikan kesehatan selamatan untuk kita semua. Bagi yang akan langsung pulang Pak ya, untuk ke Jogja ataupun cuti, mohon hati-hati Pak ya di jalan.
Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa dicukupkan, kita akhiri. Semangat pagi. Pagi mission. Excellent. Oke, terima kasih. Senior lengkap senior. Terima kasih Mas Ari. Jalan ya. Siap. Siap. Itu jalan khusus. Oh, makasih. Foto-foto nanti jalan ya. Sorry. Malam 14, makasih ya. Bapak-bapak yang masih stay di sini masih bisa makan malam dan makan pagi ya sampai besok pagi Pak ya. Siap. Ya masih bisa Pak ya. Foto-foto nih bos. Orang ya? Pak Adi malah Lanjut kemana? Oke, sudah. Wah. Bapak-bapak yang head office jangan lupa minggu upacara ya Pak di kantor. Terima kasih Pak. Asep acara jangan lupa pas cuti nih boleh yang ini kan ketambahan. Sewa saya sama negaranya. Paling tidak lanjut ya. Kan ketambahan kan itu sampai 1. Jumat ini iya kan sampai 2 kali berhubung dihapus sih nggak sampai Saya sama Etno. martabak jas blok jadi pulang oh oke Semangat ya walaupun belum berhasil. penting wis lapor Pak. Yo siap. Esok-esok. Oh sesuk Udah. Iya, Dari sore. sore ora itu tak. Awan ya kok ini mending. Ya. Timbang penting sudah. Kok kene awan. Oh, rencana ono barengane Pak. Jam piro? Penerbangan jam itu paling jam 11 jam 12. Ya. Paling saiki yo. Iyalah. Cibubur. Nah. Ya, Pak.